Bank Indonesia baru saja menurunkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 4,75%. Bagi sebagian orang, ini sekedar angka, tapi bagi dompet kita, keputusan ini bisa berarti cicilan yang lebih ringan atau justru tabungan yang makin tipis. Jadi, sebenarnya ini kabar baik atau kabar buruk? Bayangkan ekonomi seperti mobil yang sedang ditanjakan. Biar tetap kuat nanjak, harga bensinnya harus ditekan. Nah, bunga rendah itu ibarat diskon bensin. Isi full tank jadi lebih murah. Hasilnya, pinjaman jadi enteng, usaha lebih percaya diri untuk ekspansi, orang lebih berani belanja, dan investasi bisa makin melonjak. Semakin kecil bunga, maka semakin kecil biaya sewa uang yang kita bayar. Mari kita ambil contoh KPR 500 juta dengan bunga 5%, total bunga yang harus dibayar 250 juta dalam 10 tahun. Begitu bunganya turun, jadi 4,75%, total bunganya jadi 237,5 juta. Ada selisih 12,5 juta rupiah. Uang sebesar itu bisa buat renovasi dapur atau bahkan beli motor baru. Rasanya enteng, iya. Tapi ingat, di balik keringanan cicilan ada konsekuensi lain yang nggak boleh kita anggap sepele. Bunga rendah itu bukan cuma soal cicilan, dampaknya juga bisa langsung ke tabungan kita. Bayangkan, deposito 100 juta dulu bisa menghasilkan bunga 5 juta setahun. Sekarang cuma 4,75 juta. Kelihatannya cuma hilang 250 ribu. Kecil belum tentu. Buat mereka yang hidup dari bunga deposito, setiap ratusan ribu itu sangat penting. Makanya jangan heran kalau banyak orang mulai geser ke saham, obligasi, atau reksadana. Dan pasar modal jadi makin ramai. Tapi jangan buru-buru senang dulu. Pinjaman murah itu artinya uang lebih banyak beredar. Dan kalau uang beredar terlalu deras, harga barang pelan-pelan ikut naik. Ambil contoh beras yang dulunya 12.000, sekarang 13.200. Itu inflasi 10% dan angka ini langsung kerasa di dapur setiap keluarga. Belum selesai di situ, bunga rendah juga bikin investor asing mikir ulang. Masih untung nggak taruh duit di Indonesia? Kalau mereka angkat kaki, rupiah bisa ikut goyah. Pemangkasan bunga ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, cicilan terasa lebih ringan, modal usaha lebih murah. Di sisi lain, bunga tabungan menipis, harga-harga berpotensi naik. Strateginya jelas, bagi yang punya utang, ini kesempatan. Bagi yang menabung, ini peringatan. Karena di balik bunga yang turun, ada konsekuensi yang harus kita hadapi bersama. Jadi, gimana menurut kalian? Bunga turun ini lebih banyak berkahnya atau malah bikin repot rakyat kecil?